Technical view pound sterling 4 Maret 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3954 dan low 1.3920, running price 1.3953. Singkatnya adalah kebingungan antara potensi bullish ataupun bearish yang sama sekali sampai sekarang dia masih kecenderungannya stuck atau terjebak di pola 1.3902 ataupun 1.3982. Nah, kita tinggal menantikan apakah ini akan berlanjut naik atau tidak. Tapi yang jelas, zona 1.3982 kemarin itu sempat ditembus sampai 1.400. Dan sebetulnya pula skenario ini memang yang sangat diharapkan. Tapi sayangnya, kita tetap melihat dari potensi US dollar ataupun obligasi US, di mana tadi malam sebetulnya sangat bagus karena dolar kembali tersungkur atau melemah saat penutupan sesi Inggris. Dan itu berarti hari ini pun kita bisa saja mengharapkan hal tersebut bisa terjadi. Tapi skenario yang terbaik adalah kalau misalkan pagi ini dia mengalami penurunan terlebih dulu, at least sampai zona 50% di 1.3902 ataupun di area 61.8% di area 1.3822. Tapi bagaimana outlook dari H4-nya sendiri? Oke, dilihat dari pola pergerakannya ini sesuai dengan perkiraan. Kemarin pun dia hanya sempat nyundul-nyundul saja, dan ini pun kita asumsikan sebagai false breakout karena dia masih ada peluang untuk mulai penurunan, dan penurunan tersebut kita akan incar sebagai area buy on dip. Nah, kenapa kita harus melakukan buy? Karena salah satunya adalah pengumuman terkait dengan perpanjangan furlough scheme atau tunjangan cuti bagi para pekerja yang diperpanjang sampai bulan September, which is good. Market menyambutnya dengan sangat antusias, dan itu menandakan bahwasanya potensi pound sterling seharusnya mengalami kenaikan kembali. Jadi potensi penurunannya sampai saat ini sejauh ini 1.3920 yang tertahan, tapi ekspektasi saya sedikit di bawah itu. Jadi kalau misalkan pun ada penurunan, saya rasa yang paling layak kita akan menantikan zona 1.3850 ataupun 1.3865, atau mungkin dekat area tersebut. Stop loss kita antisipasi di area 1.3800 in case ternyata area trend channel ini yang berwarna kuning berhasil dijebol dengan area support 1.3830. Skenario keduanya adalah kalau misalkan pun dia breakout di area 1.3960, which is kalau ini ternyata breakout, maka kemungkinan potensi targetnya adalah 1.4019. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 4 Maret 2021 jam 12.05 waktu Indonesia bagian Barat, dan area high 1.2067 dan low 1.2042, running price 1.2053, dan kali ini kembali ke dalam atau di bawah zona trendline, yang mana ini adalah sempat kita sebutkan kemarin bahwasanya walaupun dia masih nempel seperti ini, selama harga masih berada di dekat area trendline maka kita tidak bisa bernapas lega, dan ini masih tetap dalam posisi sideways. Artinya pergerakan cenderung tidak kemana-mana, dan potensi area-area yang sempat kita sebutkan kemarin itu masih tetap menjadi intayan. 1.2050 atau 58 lebih tepatnya itu menjadi area tengahnya, kemudian 1.2173 menjadi area resisten yang akan dituju kalau misalkan dia mengalami kenaikan, sementara area terendah atau area support akan berada di 1.1950 atau 65 sebagai area yang diintai kalau misalkan dia mengalami penurunan. Nah, untuk hari ini bagaimana kondisinya? Kalau kita lihat pembukaannya dia berada di bawah area trendline kembali. Tapi ini tidak menjadikan hal yang sangat dominan, walaupun secara teorinya ini akan menjadikan area penurunan jauh lebih mendominasi. Tapi hati-hati in case ternyata terjadi pergerakan seperti 2 hari sebelumnya, di mana area penurunan lalu kemudian ditutup dengan bullish candle, termasuk juga kemarin setelah dia dibuka di atas ternyata terjadi penurunan, bahkan hari ini dibuka turun. Nah, kalau seperti demikian, potensi ini kita asumsikan sideways dan Anda harus tetap berhati-hati. In case dolar ternyata kembali melemah seperti yang sempat terjadi di 2 hari terakhir di pertengahan malam, maka kemungkinan potensinya bisa spike kembali. Tapi kalau kita lihat dari keadaan fundamental ekonomi di dalam domestik atau internal kawasan Eropa memang sedikit membaik, dan termasuk juga apa yang diumumkan oleh Angela Merkel terkait dengan pembatasan untuk kelanjutan dari pembatasan atau lockdown. Nah, mereka bersepakat untuk membatasi ataupun melonggarkan dengan 5 langkah. Tentunya salah satunya adalah dilihat dari indikasi infeksi atau angka kenaikan infeksi. Kalau berada di atas 100/100, maka kemungkinan potensinya mereka akan langsung melakukan lockdown. Tapi kalau misalkan berada di bawah 50, maka mereka akan langsung melakukan pelonggaran terkait dengan pembatasan tersebut. Nah, kembali di grafik H4-nya, potensi kemarin memang ternyata betul-betul spike, tapi tertahan di zona 50% yang juga berhimpitan dengan zona historical price 1.2115
persis, dia hanya sedikit saja, yaitu zona 1.2112. Nah, kalau dengan keadaan ini, memang kemarin kita menantikan ada pullback sampai zona ini 23.6% di 1.2049 ataupun historical price biru 1.2058. Tapi kalau melihat kondisi yang kemarin spike, kita asumsikan spike ini adalah extension tail, tapi real bodinya akan berada di kisaran 1.2086 ataupun 1.2090. Yang artinya kembali, kalaupun nantinya dia spike, maka saya ekspektasinya adalah kali ini terjadi mini double top. Yang artinya mini double top tersebut akan terjadi rejection di area 38.2%, lalu kemudian dia mengalami penurunan, dan penurunan kurang lebih akan berada neckline-nya menjadi penentu adalah 1.2040. Yang artinya kembali, saat dia terjadi penurunan baru terkonfirmasi sebagai double top kalau neckline 1.2040 berhasil ditembus, dan dia akan melanjutkan penurunan lebih bawah lagi. So, untuk hari ini saya cenderung melakukan sell on pullback 1.2085 ataupun 1.2100. Ya, persis dengan arah ini. Kemudian target pertama adalah 1.2020 dan target kedua adalah 1.1985. Stop loss silakan gunakan 1.2155. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.